Berarti banyak banget makhluk-makhluk yang Mas Heri lihat di situ Ya, selain yang tadi. kalau banyak, benar-benar banyak Kak. Dan salah satunya itu raja dari kerajaan itu sosok yang besar yang tadi. Jadi yang dilihat Mas Heri itu nggak semuanya sosoknya menyeramkan di situ. Jadi nggak makhluk gaib dengan yang sebelumnya kan ada pocong dengan mata yang keluar, terus ada sosok siluman kera yang tadi diceritain. Nah di kerajaan itu tidak semuanya bentuknya seperti itu, justru mayoritas berbentuk seperti manusia biasa. Ada manusia, ada juga yang manusia berkepala hewan. Ya, Jadi siluman-siluman. kayak siluman gitu ya Kananta ya. Oke, jadi Mas Heri setelah itu, Mas Heri ternyata di dunia ini ternyata Mas Heri hilang 2 hari. Selama 2 hari. Nah ditemukannya? Ditemukannya itu ada cerita teman saya. Jadi datang ke sesepuh atau Juru kunci. pemuka agama lah. Dikatakan seperti itu. Iya. Jadi di situ katanya saya berada di sela-sela pohon bambu. Di mana notabene-nya itu dalam logikanya nggak ada yang bisa masuk manusia ke dalam itu. Dan dikeluarin dari sela-sela pohon bambu itu nggak ada yang bisa, cuma yaitu pemuka agama itu aja. Jadi kan harus ditebang dulu untuk ininya. Ini sebenarnya apa sih Kananta yang terjadi sama mereka-mereka ini? Kebetulan ini masih terjadi, masih jadi beberapa kepercayaan beberapa di kota-kota tertentu, terutama di pedalaman-pedalaman gitu. Karena mereka di situ memang dipersilahkan untuk punya kerajaan, untuk punya tempat di tempat itu. Biasanya memang justru mereka itu diistimewakan oleh penduduk setempat. Jadi diperlakukan seakan-akan mereka lebih tinggi derajatnya daripada penduduk itu sendiri. Sering sih dengar katanya kita ini dulu apa namanya, kita minta izin dulu ya, kulun sama apa segala macam gitu ya. Akhirnya yang terjadi adalah mereka punya kuasa di situ. Nah di beberapa kepercayaan termasuk di tempatnya Mas Heri itu memang masih jadi satu kebiasaan bahwa mereka punya tempat dan diistimewakan di situ. Dan di beberapa tempat memang kita harus permisi, itu biasa lah ya. Kayak kita juga berkunjung ke rumah orang juga, kalau kita nggak permisi juga orang yang punya rumahnya akan marah gitu atau nggak suka gitu kan. Ini juga sama, apalagi ditambah dengan ada pemicunya niatan untuk melakukan asusila tadi itu. Yang aku lihat juga kondisinya Mas Heri saat itu juga nggak full 100% fit. Oh jadi mungkin lagi capek juga ya Mas ya? Iya, karena posisinya itu kan emang diwajibkan tidur, cuma saya nggak bisa tidur. Satu, keduanya saya pertama ngelihat shock berat karena ngelihat sosok yang besar itu. Jadi mentalnya sudah cukup down dengan itu kan. Terus dia juga nggak terlalu sehat, kondisi badannya tidak terlalu fit gitu. Jadi memang dia lebih gampang saat itu, dan Mas Heri ini orangnya gampang kosong. Tapi Mas Heri sendiri itu hal pertama yang Mas Heri melihat sosok seperti itu, atau memang sebelumnya udah ada pengalaman? Kalau melihat sosok, emang dari kecil saya udah bisa melihat ke sosok-sosok seperti itu. Dan untuk cerita kenapa saya diculik, dilalah, saya bertanya sama teman saya beberapa bulan kemudian. Jadi pelatih saya atau pembina saya yang survei untuk menentukan titik atau pos-pos itu ada yang mau berbuat asusila di kebun bambu tersebut yang tempatnya saya ditemukan. Jadi sudah berbuat atau hampir? Belum berbuat, berniat. hampir. Bahkan hanya berniat saja efeknya bisa kayak gini ya kan Ate? Di tempat-tempat tertentu, gunung dan lain-lain, tujuan kita datang ke situ apa, makhluk gaib di situ hampir semuanya mereka tahu. Karena tadi kan yang dibilang Mas Heri tadi ada sosok besar yang sampai sebesar itu, di kelas dia hanya terlihat kakinya aja gitu kan. Nah sebenarnya sosok-sosok yang Mas Heri lihat itu mereka tuh siapa? Yang pasti memang udah ada di situ gitu besar. Tapi Mas Heri ini juga aku lihat juga nggak kosong-kosong banget gitu loh. Maksudnya dia tuh kayak sudah ada yang
kalau aku bilang jaga juga terlalu apa ya, tapi ada sosok yang ada di Mas Heri itu mirip dengan apa yang dia lihat sebenarnya. Oh, gitu. Cuman bedanya auranya aja dan energinya yang beda. Kalau yang dilihat sama Mas Heri itu bener tinggi, besar. Bukan tinggi doang, tapi dia lebar, besar. Jadi dia tuh nggak cuman tinggi, tapi dia juga besar, lebar. Satu tempat dia ditemukan itu full, itu cuman punya dia. Jadi satu badannya dia tuh ukurannya segitu, sebesar itu. Dia banyak banget yang ngejagain. Jadi dia tuh banyak Penjaga, ajudan ya, gitu, ajudan. ajudan yang kecil-kecil gitu tuh dia banyak sekali. Di situ memang dia sosok yang sangat disegani. Dia yang di situ diberi tempat memang dari mungkin turun menurun dari nggak tahu dari berapa tahun lalu, berapa ratus tahun lalu, memang dia itu sangat disakralkan di situ. Istilahnya ya emang dia rajanya mungkin Iya. ya. Kananta. Jadi kalau misalkan dibilang sosoknya Gondoruo, mungkin menyerupai Gondoruo karena memang tubuhnya yang tinggi, besar, dan apa ya, gelap. Aku lihat raut mukanya tuh marah, merah, serem gitu. Di belakangnya dia, maksudnya yang lebih berpengaruh bahwa dia ke dalam, ibaratnya sudah melintasi garis apa ya, Gerbangnya gitu gerbang lah ya. gaib ya, kita sebut aja gerbang gaib. Itu sebenarnya bukan si yang makhluk besar ini. Oh, bukan campur tangan dia malah? Ada, tapi yang sangat berperan justru ada 4 kayak prajurit. Oke. Berpakaian seperti prajurit zaman dulu, laki-laki besar tinggi, mukanya dingin tapi bukan pribumi, jadi kayak muka-muka Belanda atau apa, aku Belanda. juga kurang jelas. Ada 4 orang yang tarik dia buat melintasi itu karena memang posisinya saat itu dia yang paling sensitif ya. yang paling bisa untuk dibawa ke dalam alamnya mereka. Ini Sobat Misteri, Mas Heri ini nggak tahu kenapa beliau nih ngelihatnya ke arah sini terus, Kananta aku perhatiin. Iya. Apa ada sesuatu di sebelah saya?